kita akan membuka floor setelah pemaparan dari Pendeta Mail yang udah saya. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilakan ke Bu Pendeta Mailin bisa di. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Soundnya ini ya. Feedback dari pakai 2 HP ya, Teh? Feedback. Oke, kita coba ya. Mungkin yang satu dikecilkan biar nggak feedback. Ya. Apakah share screen saya sudah terlihat? Share screen sudah, tapi masih feedback. Masih feedback? Iya. Masih, Teh. Oke. Bagaimana caranya? Atau mohon izin, kan sudah melihat sekarang kita pamit tidak usah pakai video ya? Iya, nggak apa-apa. Yang itu aja, Teh. Ya, oke, punten. Iya. Baik, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, terima kasih untuk kesempatan yang kembali diberikan kepada saya. Kita ketemu lagi kalau Rabu lalu, khususnya untuk orang tua, kita membahas tentang parenting di masa pandemi. Nah, kali ini kita akan coba melihat sudut pandang anak. Saya tidak tahu ada berapa orang anak yang ikut pada malam hari ini. Boleh bersuara saja, dibuka dulu mikrofonnya. Ya, bisa di-unmute dulu siapa aja yang ada. Mungkin sebutkan nama biar Pendeta Mailin bisa tahu. Halo, selamat malam. Selamat malam, ini dengan siapa? Sarah. Sarah. Oke, yang tadi ditanya sama Ibu Lucia ya, yang mau naik kelas 4 ya, Sarah ya? Iya. Oke, senang ketemu lewat udara ini, walaupun Ibu Pendeta sudah tidak pakai video lagi. Paling tidak tadi sudah lihat ya. Siapa lagi yang hadir? Selamat malam, Bu Pendeta. Selamat malam. Saya Mika Bagas. Mika Bagas, kelas? Saya di universitas, sudah masuk kampus. Oh, sudah kelasnya udah di kampus. Iya, Senang udah juga di kampus. mau bergabung. Jadi kalau misalnya agak, ini bahannya kok materinya anak-anak banget ya. Semoga bisa menyesuaikan juga ya. Kita Bagas. Iya, Pendeta. Lagi. Oka kelas? Kelas 6 SD. Naik kelas 6. Naik kelas 6. Naik kelas 6. Oh, nggak jauh beda sama anaknya Bu Pendeta yang kedua. Dia kelas 6 mau naik ke kelas 7. Setelah Oka siapa lagi? Aku Calvin, masih 17 tahun. Oh iya. Kayaknya itu doang sih. Kak Sonang mungkin Eta bisa ikut, Kak Sonang, Eta. Ya, papa mamanya juga bisa nanti. Ya. Mungkin ada yang mendengar juga, atau nanti papa mama bisa menyampaikan. Jadi, Ibu Pendeta beri judul percakapan malam hari ini. Ibu Pendeta pakai kata percakapan karena nanti akan ada pertanyaan juga untuk anak-anak, untuk orang tua, boleh juga nanti ikut menjawab tentang aku, COVID-19, dan new normal. Nah, Ibu Pendeta mau tanya, bagaimana perasaan anak-anak atau orang tua selama masa pandemi ini setidaknya hampir 3 bulan ya, kita di rumah saja. Mana yang dominan? Perasaan senang atau sedih? Khawatir atau marah? Senang atau sedih? Khawatir atau marah? Sedih. Sedihnya karena nggak bisa jalan-jalan. Itu mama papanya juga ikutan sedihnya ya.
Sedih karena tidak bisa jalan-jalan. Jangankan jalan-jalan, kayaknya mau ke warung aja susah banget ya, Sheria. Sedihnya karena apa lagi, nah? Ke gereja. Oh, nggak bisa ke gereja. Wah, iya betul nih, anak ibu pendeta juga sedih. Oh, nggak harus ketemu sahabat-sahabat di gereja, katanya. Oke, ada lagi perasaan lain yang muncul? Selain sedih, Besok senang, aku. marah, ya? Ada lagi, Sarah tadi bilang apa? Pas Oka. Belum. Oh, senang Oh, senang. Kenapa senang? karena sekolahnya libur panjang. Oh, iya senang karena libur panjang. Biasanya dinanti-nanti nih gitu ya. Karena libur panjang. Oke, sedih, senang. Ada lagi yang lain mungkin Bung Mika juga boleh menjawab loh. Atau mama papa, Pak Ibu, Koku juga. Perasaanku selama hampir 3 bulan di rumah saja, mana yang paling dominan dan kenapa? Bung Mika atau Oka boleh jawab juga. Sepertinya Bu Pendeta, maaf kayaknya kalau aku yang jawab nggak pas deh, karena aku lagi nggak tinggal di Indonesia, jadinya kurang Oh, ngerasain gitu. itu, Pak. Iya. Tapi di luar, gimana nih di luarnya? Aku udah, kan kita di sini keluar-keluar aja karena udah nggak ada pandeminya kayaknya. Oh, udah nggak ada lockdown-lockdownan ya? Iya. Oke, Semenjak aku datang udah nggak ada sama sekali. syukurlah. Iya. Nah, jadi yang lainnya kalau begitu, yang bisa menjawab atau yang mau menjawab, silakan. Mana yang dominan? Aplikasi juga boleh, tadi yang aku 17 tahun coba ya. Ada satu lagi yang mau menjawab? Atau cukup lah ya, mungkin kita juga merasa semua perasaan itu ada, Bu Pendeta. Kadang senang ya karena sekolah libur, kadang sedih ternyata tugasnya numpuk, kadang juga khawatir atau takut, atau bahkan marah. Tidak bisa ke sana, tidak bisa ke sini, semua serba terbatas, kesal, dan seterusnya. Lalu, apakah wajar semua perasaan atau emosi itu? Nah, ini yang harus disadari bahwa sangat wajar. Karena memang manusia memiliki ragam perasaan atau emosi. Emosi tidak selalu marah ya. Semua yang tadi ditunjukkan itu gambarnya antara lain emosi kita. Tapi memang kadang ada emosi tertentu yang tidak diterima, sehingga kita menekan emosi itu. Emosi apa saja? Misalnya, kita sedang sedih. Sebagai anak kadang sedih juga dan bingung mau bilang seperti apa. Dan sedihnya kita mungkin ditunjukkan dengan diam, murung, atau sedihnya ditunjukkan dengan marah-marah. Dan kemudian kita dibilang, jangan marah, atau jangan sedih, atau jangan menangis. Sehingga kemudian kita tidak bisa menunjukkan emosi itu. Nah, itu yang justru bisa berbahaya. Kenapa? Karena emosi adalah bagian dari dirimu. Emosi adalah bagian dari diri kita. Tidak bisa kita menghilangkan salah satu emosi yang ada. Nanti kita tidak seimbang lagi sebagai manusia. Semua emosi, senang, marah, khawatir atau takut, dan sedih, itu adalah bagian dari diri kita. Bagian dari kehidupan. Namun memang yang harus diingat, emosi ternyata harus dikelola supaya tidak menjadi masalah. Loh, memang emosi bisa jadi masalah? Bisa. Terlalu senang, tidak baik, terlalu sedih, terlalu khawatir atau takut, terlalu sering marah pun itu tidak baik. Bisa-bisa ini yang terjadi. Bayangannya, kita belajar dengan senang, dengan gembira, didampingi mama papa di rumah.
Tapi karena kita sebagai anak atau bahkan mama papa, kita sebagai orang tua tidak bisa mengelola emosi, sebetulnya mungkin kita sedang berpikir sesuatu, merasakan sesuatu, lalu ketika bertemu dengan keluarga, malah jadi marah. Mungkin kita juga jadinya tidak mau berkata-kata lagi pada orang tua. Lalu lupa deh bahwa ada ayat yang mengingatkan. Nah, boleh dibantu Vera atau Oka atau Mika juga boleh dibacakan dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taati orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang. Iya, terima kasih Sheila sudah membacakan. Kita lupa bahwa ternyata, oh iya, ada ayat Alkitab yang bilang supaya kita mentaati orang tua di dalam Tuhan. Lalu Efesus juga mengingatkan kembali tentang hukum Allah yang ada dalam Keluaran pasal 20. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Aduh, gimana mau menghormati? Mereka tidak mengerti perasaanku. Mereka tidak mengerti aku sedang sedih atau aku sedang marah. Jadi lupa. Nah, lalu berikutnya, kita juga bisa seperti ini. Harapannya bukan hanya harapan sendiri, tetapi juga harapan keluarga. Kita bisa rukun dengan semua anggota keluarga. Kita bisa memelihara kasih persaudaraan. Tetapi yang terjadi, kita malah saling meledek, bahkan mungkin berantem di rumah. Sehingga suasana menjadi tidak menyenangkan lagi. Berikutnya, akhirnya semua jadi bingung. Tahu sih apa yang baik, tahu sih bahwa sebagai keluarga harus saling mengasihi, papa mengasihi mama, mama mengasihi papa, sebagai orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua, adik dengan kakak juga saling mengasihi. Tapi karena di masa pandemi semua harus di rumah saja, semua coba menekan perasaan dan banyak sekali tugas yang harus dikerjakan, semua jadi bingung. Kebingungan karena tahu apa yang baik, tapi tidak mampu untuk melakukan apa yang baik itu. Maka, apa yang harus dilakukan? Ini yang harus dilakukan. Kenali apa yang kamu rasakan, dan katakanlah agar orang di sekitarmu tahu apa yang kamu rasakan. Jika sedih atau marah, ini yang harus diingat. Jangan merusak barang di sekitarmu, baik itu milikmu, ini punyaku kok, mainan punyaku, mobilan punya aku, ataupun barang yang bukan milikmu. Mungkin milik saudaramu atau milik pasanganmu untuk mama papa. Tidak menutup kemungkinan juga ya, mama papa kadang-kadang juga kebingungan. Apa sih yang sedang saya rasakan? Mungkin takut, khawatir, tapi coba ditutupi. Sehingga akhirnya ditunjukkannya lewat perilaku yang menyakiti anggota keluarga. Sehingga ingat kalau kita sedang punya perasaan yang bahasa bebasnya galau ya, semua perasaan campur aduk deh, bingung di masa seperti ini. Ingat, jangan merusak barang di sekitarmu, jangan berkata kasar atau memaki. Wah, ini bagian yang sulit. Kenapa? Karena kadang-kadang ekspresi kita, emosi kita ditunjukkan lewat kata-kata. Bahkan mungkin kita terbiasa mendengar kata-kata yang kasar itu. Sehingga mama papa juga berusaha untuk menjaga jangan sampai terlontar kata kasar atau memaki karena anak-anak menyerap itu. Atau anak-anak biasa mendengar, oh teman-temanku juga ngomongnya gitu kok. Tapi bukan berarti itu dibawa ke rumah. Jadi jangan berkata kasar atau memaki karena itu juga sama sakitnya ketika kita memukul atau melukai. Jadi kalau kita punya perasaan yang agak sulit untuk kita kenali, coba lakukan yang kalau dari Bu Pendeta sih ini sebelah kanan ya. Tarik nafas.
Kalau perlu ambil jarak, ambil waktu sejenak. Aduh, ambil jaraknya gimana ya, di rumah ketemu lagi gitu ya. Itu padahal kesal nih, lagi tidak mau melihat. Ya paling tidak balik badan lah. Tarik nafas, dan ini memang perlu latihan. Kesel banget atau marah banget. Lalu apalagi yang bisa dilakukan? Tulislah. Tulislah apa yang kamu rasakan, atau mungkin ini yang Bu Pendeta lakukan. Kadang kalau sedang entah mungkin juga Zoom seperti ini, Zooman, ada kegiatan apa, ada perasaan yang sedang dirasakan, kadang menulis atau menggambar, coret-coret di buku. Dan kalau ada yang punya kebiasaan seperti itu, baik juga, karena itu seperti sedang mencurahkan emosi kita lewat tulisan atau lewat gambar, dibanding kita berkata kasar memaki kepada orang-orang di sekitar kita. Hal lainnya yang bisa dilakukan adalah, khususnya untuk anak-anakku, katakan kepada seseorang di rumahmu tentang perasaanmu. Seorang itu bisa jadi saudara, kakak, atau adik, bisa jadi hanya ke mama atau hanya ke papa. Dan mama papa juga diharapkan bisa jaga privasi nih. Kalau misalnya cerita, jangan bilangin dulu ya. Nah, ada baiknya juga untuk menghargai apa yang disampaikan oleh anggota keluarga lain kepada kita. Tapi setidaknya, oh karena anakku sedang sedih, oh sebenarnya dia sedang kesal, oh karena sedang banyak tugas, setidaknya kita mengerti. Apalagi kalau misalnya ada tugas-tugas lainnya juga di rumah. Nundanya lama sekali. Diminta A saja, harusnya bisa 1 menit dilakukan. Menundanya bisa harian. Mama papa yang tarik nafas kalau begitu ya. Jangan memilih untuk mengerjakannya, karena itu nanti sama bahayanya. Memanjakan anak dan mengabaikan anak itu sama bahayanya. Jadi anak-anakku kalau tidak dimanja, atau katakanlah harus melakukan sesuatu pekerjaan di rumah, jangan anggap papa mamanya, kok galak banget sih, masa aku harus ngerjain ini itu. Itu bagian dari latihan, nanti kita akan melihat ya. Karena kalau kita terlalu dimanja, itu juga tidak baik untuk perkembangan kita. Anak dimanja itu sama dengan anak diabaikan. Agak susah memang bahasanya, tapi seperti itulah. Anak yang dimanja sama dengan anak yang diabaikan. Baik, kita lihat berikutnya. Ada yang pernah nonton film ini? Ini tokoh-tokohnya ada tadi waktu pendeta menyiapkan ini. Udah pernah. Ini dari Pak Segar. Pernah ya? Pernah. Film apa sih? Film apakah? Lupa namanya, udah lama nggak dong. Lupa. Inside Ada yang tahu? Yes, betul. Beberapa kali Inside Out. nonton, nanti lupa. Oh iya, beberapa kali nonton. Ini film bagus banget. Papa mama yang belum nonton bisa nonton juga gitu ya. Ini tentang pengelolaan emosi ya, bahwa sepersekian detik di otak kita itu menentukan apa yang akan kita lakukan. Kita mau sedih kah, kita mau senang kah, atau kita mau khawatir. Khawatir ini juga dia dengan perasaan jijik dan kesal, atau kita mau marah. Semua orang, baik anak-anak sampai ke orang dewasa, lansia pun demikian, semua perasaan ini ada. Dan itu yang akan menentukan apakah kita bisa melakukan sesuatu itu dengan emosi yang bisa kita kelola, atau kita akhirnya jadi acak-acakan semua. Ya. Misalnya ini di zona biru. Di zona biru itu perasaan keselnya juga ada, yang mungkin dia sedih, lelah, bosan, geraknya lambat sekali. Di set ini ya, bisa bikin mama papanya kesel deh kalau ngelihat ini. Atau sebaliknya, papa mama mungkin juga kadang begini, males banget ngerjain apa-apa gitu ya. Terus pegang handphone sepanjang hari, hanya untuk mengalihkan perhatian. Ini kondisi ini tidak memungkinkan untuk kita melakukan sesuatu dengan baik. Kemudian yang hijau ini lebih ke suasana hati yang senang, yang tenang, pokoknya siap untuk melakukan sesuatu, dia bisa fokus, dan hanya dalam kondisi inilah anak-anak bisa belajar. Hanya dalam kondisi ini juga, kalau dikaitkan dengan orang tua bisa melakukan tugas dengan baik. Lalu kemudian yang kuning ini, zona kuning ini lebih ke dia frustasi, dia dikuasai kekhawatiran atau ketakutan. Tiap orang punya, tapi kalau
kita terlalu dikuasai kekhawatiran, kita bisa melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang mungkin tidak diinginkan oleh anggota keluarga, gitu ya. Jadi bisa jadi ceroboh hanya karena kita dikuasai oleh ketakutan. Lalu kemudian yang merah, wah zona merah ini lebih bahaya lagi, kita tidak bisa mengerjakan apapun. Marah-marah. Betul sekali, Sera. Kita marah-marah nggak karuan. Ya bisa dibilang setengah gila juga, kita bisa berteriak-teriak ke orang di rumah, kita tidak bisa menjadi tim yang baik di rumah, gitu ya. Ini semua ada dalam diri kita, tidak boleh dihindari. Tapi memang seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, harus dikelola dengan baik, supaya bisa segera pindah dari perasaan yang satu ke perasaan kita harap kita ada di zona hijau, gitu ya. Walaupun dia terus-menerus berubah. Ini zonanya bukan terkait dengan COVID, ini terkait dengan perasaan, tapi mirip-mirip nih. Kalau zona merah, wah itu bahaya. Lebih baik kalau punya kamar sendiri, mungkin kita mengelola perasaan di kamar saja, daripada keluar nanti menyakiti anggota keluarga. Tarik nafas, balik lagi tarik nafas, menenangkan diri. Berikutnya, Semoga kita ini harapan. Nah, boleh saya bacakan, yuk. Semoga kita semua anak-anak dan orang tua dapat mengenali perasaan masing-masing dan menyampaikan atau menunjukkannya dengan tepat. Yes, betul. Sudah cukup kesusahan kita. Kita tidak bisa kemana-mana, semua terbatas, tidak bisa ketemu sahabat atau teman di gereja, di sekolah, di kantor. Mau belanja pun sudah seperti mau perang. Semua dipakai gitu ya. Ibu pendeta kalau mau belanja nih gantian dengan suaminya Bu pendeta. Wah, udah kayak mau perang. Masker, kadang-kadang pakai kerudung juga, pakai sarung tangan. Walaupun beberapa waktu ini, karena daerah tempat Bu pendeta tinggal ternyata juga zona merah, memilih untuk belanja online. Walaupun tidak selalu seperti yang diharapkan. Wah, mama-mama atau papa-papa yang sering belanja pasti ikut merasakan. Cukuplah kesusahan kita dengan kondisi pandemi atau COVID-19 yang sedang terjadi ini. Ayo kita jaga kebersamaan kita di rumah dengan menghargai setiap perasaan anggota keluarga dan juga berusaha mengelolanya sendiri. Masing-masing anggota keluarga, anak, orang tua, sampai opung juga ikut mengelola perasaan. Tidak mudah ya, tapi semoga kita semua bisa melatihnya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Ini yang ditanyakan oleh banyak orang. Kapan sih COVID-19 akan pergi? Tidak ada yang tahu. Tapi yang kita yakini, sekalipun sekarang kita harus berdampingan, atau katanya harus bersahabat dengan COVID-19, wah berarti kita masih khawatir nih, masih takut nih. Keyakinan kita kembali dari firman Tuhan. Yuk sekarang siapa yang mau membaca dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2? Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Siapakah yang berkenan bersedia membacakannya? Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Aduh, aku melihat di sekitarku. Aduh, gimana nih? Aku takut, aku khawatir, aku marah, aku sedih. Akan datang dari mana pertolonganku? Dan pemazmur meyakinkan kita bahwa pertolongan kita, kekuatan kita menghadapi situasi yang tidak mudah ini datangnya dari Tuhan. Maka mari anggota keluarga juga kita bergandengan tangan untuk menyatukan hati dan diri dalam doa. Itulah kekuatan kita. Mungkin tidak bisa ke gereja, tapi biarlah rumah kita pun jadi rumah untuk berdoa. Kapan COVID-19 akan berakhir? Kita tidak tahu. Tapi mari kita jalani pola hidup yang sehat. Tidur yang cukup,
Kalau misalnya keasikan lihat handphone, wah terus lihat YouTube gitu ya, ingat jam tidurnya. Tidur harus cukup. Ini bukan hanya untuk anak-anak, kayaknya juga berlaku ya untuk mama papa. Kita semua kadang-kadang juga terjebak untuk memegang handphone ini gitu ya. Karena dunia dalam satu genggaman kita bisa menjelajah kemanapun, akhirnya lupa waktu. Tapi di masa ini, mari kita jaga pola hidup sehat dengan tidur yang cukup, olahraga, kita harus menggerakkan badan, olahraga sambil berjemur, sinar matahari juga baik untuk kita. Dan jangan lupa makan makanan yang sehat, buah dan sayur. Saya ingat yang lalu, Rabu lalu, ada mama yang cerita ya, kadang-kadang anak-anak lebih sukanya makanan yang cepat saji. Sesekali mungkin ya, boleh ya, tapi jangan selalu. Karena yang sehat itu buah dan sayur. Semoga kita juga tadinya tidak suka. Lu, aku nggak suka pendeta, gimana dong? Nggak suka mungkin bisa jadi ada mama atau papa yang tidak suka, sehingga anak tidak melihat bahwa sayur atau buah itu sesuatu yang enak untuk dimakan, untuk dinikmati. Jaga pola hidup yang sehat, kita bisa membuat daftarnya lagi. Dan berikutnya, kita juga mau senang belajar. Ini yang tadi Bu Pendeta sampaikan. Belajar itu tidak selalu yang duduk, pegang buku di atas meja, itu belajar. Bukan. Tetapi semua yang dilakukan oleh anggota keluarga di rumah, sesungguhnya kita sedang belajar. Ke dapur membantu untuk menyiapkan apa yang akan diolah atau dimasak, itu juga sedang belajar. Melipat pakaian yang sudah dijemur dan dicuci, itu juga belajar. Bermain pun sebenarnya sedang belajar. Belajar melatih sportivitas, kita tidak mau cepat marah kalau kalah, menang pun tidak sombong, sehingga saat bermain sesungguhnya juga saatnya untuk belajar. Meringankan tangan dan kaki untuk menyapu, selain kita bergerak juga, itu juga meringankan tugas di rumah. Jadi semua yang dilakukan ini, kalau misalnya ada anak-anakku yang dimintai tolong untuk menyapu, cuci piring habis makan, dan seterusnya, jangan dianggap papa mamanya, tega banget sih, aku kan harus belajar. Lihat bahwa itu pun belajar. Itu pun bekal. Anak-anakku mungkin sekarang tidak dirasakan, tapi ada istilah dalam dunia pendidikan itu hidden curriculum, gitu ya. Kurikulum yang tersembunyi. Tidak diatur, tapi itu harian saja. Dan ternyata itu jadi bekal yang luar biasa untuk anak-anakku. Jadi papa mama juga belajar untuk membagi tanggung jawab di rumah sesuai dengan usia anak-anak kita. Kadang tidak tega, ya, tapi kita akan lebih merasa bersalah ketika kita tidak mempersiapkan mereka punya keterampilan untuk urusan rumah. Karena kita tidak tahu ke depan seperti apa. Nah, mungkin ada contoh juga ini tadi dari Bung Mika Bagas ya, yang keluar negeri. Bagaimana pengalamannya harus mempersiapkan segala sesuatu. Kalau tidak dilatih sejak dulu, wah pasti sudah kelimpungan. Wah jadinya harusnya bisa begini, bisa begitu. Wah ternyata tidak bisa. Ya. Ada sesuatu yang mau dibagikan dari Bung Mika Bagas? Iya, Bu Pendeta. Silakan. Kenapa? Gimana Bu Pendeta? Sorry, boleh diulangin. Aku baru sampai rumah. Oh, baru sampai rumah toh. Iya, Ini tadi di dalam rangka bus. studi ya, keluar. Iya, studi. Atau sendiri? Aku studi S1 di sini, Bu Pendeta. Sendiri? Iya, sendiri. Nah, bisa dong cerita, tadi kan Bu Pendeta bilang, bahwa semua yang dipelajari di rumah ketika kita masih kecil, ketika kita masih sekolah, sesungguhnya itu juga sarana belajar. Hal-hal sederhana, ikut membantu merapikan rumah, ikut mempersiapkan semua urusan makanan saat akan diolah oleh orang tua, itu juga bekal. Apakah Bung Mika Bagas merasakan itu?
ketika jauh dari orang tua, ketika harus di luar negeri, sekolah sendiri saja, apakah bisa mengerjakan segala sesuatunya? Iya, Bu Pendeta. Apa yang paling penting beresin rumah karena di sini nggak ada pembantu, jadi beresin rumah harus sendiri. Oh, oke, Halo, itu dia. halo. Oh ya, Kedengeran. kedengeran. Oke ya. Terus sebelum bersihin rumah dimulai dari bersihin kamar dulu untuk latihannya dari kecil, terus bersihin rumah, belajar bersihin rumah. Makanya kalau tinggal mandiri nanti sendiri nggak merasa terbeban pada saat beresin rumah. Iya, betul. Jadi latihan dari hal-hal yang sederhana. Mulai dari ruangan sendiri, kamar sendiri, sehingga jangan marah kalau kadang-kadang mama papanya agak cerewet. Rapikan kamar atau sapu, bersihkan. Ternyata kita nanti akan merasakan manfaatnya ketika besar nanti. Apalagi kalau terpisah dari orang tua, gitu ya. Terima kasih, Bung Bagas, sudah mau berbagi. Sampai di Sama-sama, Bu sini Pendeta. ada yang mau berbagi lagi kah? Ada yang mau cerita? Atau Bu Pendeta yang tanya? Di sini ada Sierra dan Oka. Boleh tahu nggak Bu Pendeta? Kalian tanggung jawab di rumahnya apa? Atau di rumah itu apa sih yang diminta oleh orang tua untuk kalian lakukan? Ada yang mau cerita? Oka bantuin mama bikin somai nggak, Oka? Oh gitu. Wah, mantap. Iya. Nah, ntar gimana? Naruhin wortel. Keren. Ya, itu juga bagian dari belajar. Ada lagi? Nah, kalau dibilang bantuin masak, kenapa? Bantuin orang tua. Apa tuh bantuinnya? Oh, nyapu. Bantuin cuci piring. Keren, oke. Beresin mainan. Iya, bagus. Ya, paling tidak itu yang dilakukan. Sama bantuin buat kue. Oh, bantuin buat kue juga. Keren loh. Wah, iya. Wah, ini harusnya anak Ibu Pendeta ikut dengar juga. Karena dia juga Nggak dijual, cuman makan buat sendiri. Iya, benar. Buat Iya. sendiri, jadi nggak usah jajan di luar kan. Ternyata kita bisa membuat di rumah. Wah, keren nih, senang Bu Pendeta dengernya. Bahwa Mama Papa juga tidak memanjakan kalian, tetapi juga mau berbagi tanggung jawab di rumah. Nah, berikutnya. Selama ini yang kita tahu. Stay home, safely, lives gitu ya. Tinggal di rumah aja, kita menyelamatkan kehidupan. Tetapi, sebentar lagi nih, tadi sebelum ini dimulai kan, Vikaris Calvin bilang, nanti kita mau kebaktian di gereja, tetap ada Zoom-an nggak ya? Gitu ya. Kenapa itu mulai dibicarakan? Karena kita bersiap menyambut ini. New normal. Sebuah kenormalan yang baru di masa pandemi ini. Karena tidak mungkin terus-menerus tinggal di rumah sekarang. Kalau mau terus-menerus tinggal di rumah bertahun-tahun, wah ini dampaknya banyak sekali. Dalam kehidupan ekonomi atau dalam kehidupan pendidikan, wah ini bisa bergeser semua. Sehingga mencoba untuk berdamai dengan COVID, kita mau mencoba new normal. Maka bagaimana kita mempersiapkan diri, memasuki sebuah kenormalan yang baru, ini yang bisa dilakukan. Yuk, yang baik itu tetap dipertahankan. Apa sih yang baik? Bahwa ternyata kita tetap tinggal di rumah, itu menyenangkan, walaupun kadang ada berantem-berantemnya. Tapi kita bisa menyiapkan, tadi ya, saya bilang, oh ternyata bisa masak sendiri loh kue di rumah.
Berarti itu yang baik yang bisa dipertahankan. Makan bersama, bereskan rumah bersama, waktu di rumah bersama, sehingga ketika semua sudah mulai kerja, mulai sekolah lagi, ingat bahwa rumah itu ternyata tempat berkumpul. 1 minggu setidaknya 2-3 hari untuk duduk bersama, termasuk soal kebaktian ya. Tadi kita bicara soal doa kebaktian minggu, sekarang semua di rumah, itu hal yang baik juga, pertahankan. Tetapi juga ada perlu penyesuaian. Bagian ini tidak mudah. Termasuk Ibu Pendeta sendiri agak-agak khawatir ketika diinformasikan akhir Juni sudah mulai sekolah anak-anak ya. Yang besar masuk ke kelas berapa tuh ya, 2 SMA. Anak Bu Pendeta yang kecil itu mau masuk kelas 7 atau 1 SMP. Waduh, sudah mau masuk, suasana masih begini. Bingung. Boleh tidak ya? Tapi kan memang harus menyesuaikan diri. Maka ini juga yang harus diingat. Nah, ini dia. Sekarang Oka boleh bacakan bagian ini yang harus dilakukan di sekolah saat new normal, saat kenormalan yang baru akan kita masuki. Silakan. Tidak melepas masker selama di sekolah, menjaga jarak menggunakan transportasi umum, tidak memegang benda dalam kendaraan, segera mencuci tangan jika tiba di tempat tujuan, jaga jarak dengan guru, teman, dan warga sekolah lainnya, hanya memakan bekal dari rumah, tidak membagi makanan dengan orang lain, segera mengganti pakaian sesuainya di rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun. Oke, terima kasih. Aduh, anak-anak dan juga papa mama, ini susah ya. Tidak melepas masker selama di sekolah. Bu Pendeta sendiri termasuk yang, ngap bener, ngap itu sesak nafas gitu ketika pakai masker. Ketika belanja di pasar, ada penjual maskernya dilepas, dia bilang, saya tidak bisa bernafas kalau pakai masker. Tapi ternyata nanti di kenormalan yang baru, masker jadi sesuatu yang penting. Sehingga coba atur nafas, coba biasakan di rumah dulu, bolak-balik pakai masker, supaya nanti terbiasa. Ini juga hal yang sulit, jaga jarak ketika menggunakan transportasi. Tidak memegang apapun di kendaraan umum. Bingung juga ya, mau naik kan pasti pegangan. Mungkin sarung tangan, walaupun tidak dicantumkan di sana, yang Bu Pendeta lakukan sih sarung tangan. Sarung tangan yang murah, meriah. Itu yang untuk bikin kue, sarung tangan plastik, kemudian Ibu Pendeta lapis lagi dengan sarung tangan kain. Mencuci tangan ketika tiba di tempat tujuan. Ini juga tidak mudah. Mungkin juga ini berlaku nanti aja ya. Jaga jarak. Aduh, padahal kita biasanya salaman sekalinya datang ke gereja bisa 6-8 kali salaman gitu ya. Pas nyampe mau pulang pun berapa kali tuh. Belum lagi cipika-cipikinya. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Tapi ternyata sekarang itu tidak dimungkinkan lagi. Menunjukkan kasih sayang ternyata berbeda. Justru dengan menjaga jarak, cukup istilahnya namaste ya, atau meletakkan tangan kanan di dada, itu pun sudah bentuk hormat kita. Atau peluk jarak jauh, tidak usah memeluk sungguhan. Nah, beberapa waktu lalu juga Bu Pendeta ke Tanah Tinggi, bertemu dengan beberapa orang, rasanya mau cipika-cipiki, cukup jarak jauh saja. Jadi memang jaga jarak itu menjadi sesuatu yang penting. Ini juga tidak kalah penting. Yuk makan bekal dari rumah, artinya bawa makanan dari rumah. Dan biasanya kita mungkin berbagi makanan dengan teman, mohon maaf sekali, sekarang tidak bisa berbagi. Bukannya tidak sayang, tetapi justru karena sayang dan saling melindungi, ini harus diingat. Ganti pakaian, sampainya di rumah, jangan langsung duduk, langsung nonton, pegang remote, pegang sesuatu. No, jangan. Duduk di luar dulu, kalau masih panas, ya tunggulah 5-10 menit, tarik nafas, lalu kemudian ganti pakaian, atau bahkan langsung mandi. Rajin mencuci tangan dengan sabun, ini menjadi sebuah harusan. Tidak gampang ya, tidak mudah.
tapi biarlah kita mencoba untuk menyesuaikan diri. Anak-anakku juga kami orang tua menghadapi ini tidak mudah. Tapi semoga kita bisa saling mendukung supaya bisa memasuki new normal dengan mantap. Ada khawatir boleh, boleh. Tetapi semua kita bawa dalam doa juga. Tuhanlah yang atur segala sesuatunya. Baik, sampai di sini. Terima kasih untuk kesempatan berbagi dan Bu Pendeta serahkan ke Vikaris Calvin untuk mengatur percakapan kita. Terima kasih anak-anakku juga Bapak Ibu. Silakan, Bung. Oke, terima kasih Teolin untuk sharingnya bersama kami di tempat ini pada hari ini. Dan mungkin kita buka, mungkin ada anak-anak yang mau nanya. Di sini ada baru bergabung juga Sheryl dan Kevin melalui akunnya Bapak Kris Pandia. Selamat datang juga. Mungkin dari kita nggak hanya anak-anak yang mungkin Bu Pendeta ya bisa nanya juga ya. Terbuka untuk mama Terbuka papa ya. juga boleh, betul. Ayo, mungkin ada sesuatukah yang mengganjal atau mungkin mau sharing juga, silahkan dibuka kesempatan. Ayo, yang mau berbagi pengalaman juga boleh. Sheryl yang sekarang jadi YouTuber, Sheryl cerita dong. Wis, mantap, YouTuber. Sheryl. Sheryl mana? Nyanyi terus, bagus suaranya. Iya, Bang Kris. Mungkin ada hobi baru tuh, Sheryl. Udah like loh kami. Wih. Mana nih? Bang Kris? Bang? Nah, mungkin ada sambil nunggu, mungkin Sheryl lagi bersiap. Mungkin ada yang lain. Di sini ada banyak, mungkin ada yang mau sharing untuk kali ini. Jangan sampai nanti tidur malamnya nggak nyenyak karena nggak bisa sharing. Wah, ini Pak Vikaris nih nggak ngasih kesempatan saya buat sharing nih. Nanti tidur jadi nggak nyenyak. Mungkin Mas Oka udah mulai senyum-senyum. Kalau mau ngomong Mas Oka, ada yang sharing nggak? Gimana? Nggak ada sih, Kak. Nggak ada. Wih, ya udah. Ini ibu-ibunya, orang tuanya, bapak-bapaknya yang mau berbagi selain Pizza Hut ya, berbagi bersama di Pizza Hut. Oke, ada yang mau ini, ada Bang Kris, ada Bang Niko, ada Mika, ada Egi dan keluarga, ada Kak Sondang, ada Kak Fanda, ada Seraf, Tante Yesi, terus ada Oposito orang mungkin, ada Bu Lucia. Dari Keramat Lontar. Oh, Pak Musa akhirnya sampai juga ke ujung. Sampai ya. Dari Keramat Lontar, masa COVID ini tadi senang, nggak senang, ya nggak senang. Kalau senangnya di rumah, di rumah ya bagus juga sih. Jadi bisa ketemu. Ternyata kalau dievaluasi, hampir dari kecil sampai Mika Tessa besar, sepertinya jarang sekali ketemu. Mungkin Mika yang jauh ngerasain banget. Pulang malam terus. Nah ini ada bagusnya di situ tuh. Jadi kada COVID ada bagusnya nih di rumah. Plus dibantu nih sekarang itu kita contoh sepakat ya, KRT kita itu hampir saya perhatikan 14 itu yang mendengarkan atau menyampaikan video. Tetapi di belakang itu bisa ada 2, ada 3, berarti Ya, betul. lebih meningkat nih, jumlahnya lebih meningkat. Kalau kita perhatikan di gereja kita, kalau kita KRT 8, 15. Kalau sekarang lebih tinggi gitu. Terus ini yang bagus lah, teknologi itu bagus.
Terus juga kenal tetangga ya. Tadinya nggak pernah kenal, nggak tahu nama kiri kanan, sekarang jadi kenal. Itu juga senang juga. Nah, tapi kalau yang new normal ini ya belum bisa dibayangkan tadi. Supaya pakai masker lama-lama susah, terus jaga jarak juga masih susah. Yang agak deg-degan kalau ke kantor mau naik apa ya, naik kereta apa, subway bingung, naik taksi bingung, naik busway bingung. Jadi bingung, semua bingung. Sedangkan ada ganjil genap gitu. Ini juga tantangan ya, tantangan. Yang jelas kalau terima kasih juga setiap minggu kita ikut nonton, biarpun pengennya sih live gitu. Kebaktiannya live ya nggak apa-apa direkam. Dan ada yang nyanyi, itu juga menjadi kangen tersendiri. Jadi kalau hari Minggu 8:30 itu kepingin gitu duduk di depan, biarpun Bapak Ibu tidak melihat sedang pakai sarung atau pakai celana pendek gitu, menyediakan air minum sendiri. Jadi sambil kebaktian tapi sambil minum, sambil sarapan. Nah, yang menarik banget gitu, ada yang nyanyi seperti putrinya Pak Pandia ya. Itu menarik banget. Terusan kemarin pada acara klasis juga, acara gabungan begitu bagus. Senang lah. Sebenarnya COVID ini ya kalau dibilang normal, ya bisa aja normal. Hambatan utama memang ekonomi. Kalau di rumah terus, nah hitungannya gimana ini? Itu aja sih kalau orang tua. Tapi kalau normal-normal saja begini, terus pengeluaran turun, iya. Pengeluaran turun, biaya transport turun besar sekali. Tapi itu pendapatannya turun juga. Tapi di sisi lain biaya transportasi ya, turun besar banget. Tadi saya setuju juga ya di rumah saling berbagi, membuat masakan, kue dan seterusnya itu juga terasa banget. Enak, kita makan apa aja enak, jadi tambah gemuk gitu ya. Bersyukurlah, bersyukur. Jadi apa yang disampaikan Bu Pendeta, baik anak maupun orang tua, kuncinya kok satu jadinya, bersyukur dalam segala hal. Kalau bisa bersyukur di dalam segala hal, saya pikir baik COVID maupun nanti pada berdamai dengan COVID, kalau kita selalu bersyukur, saya pikir kita bisa merasakan sukacita dalam kondisi ini. Yang terutama bagi anak-anakku, bagi anak-anak yang muda, bagaimana memikirkan cara baru untuk melakukan bagaimana menciptakan diri menjadi yang baik, terusan menghasilkan pendapatan yang baru. Pasti ini berubah. Tidak bisa kita bekerja, tetapi harus kerja mandiri, menghasilkan uang. Berarti paradigma atau kondisinya berubah nih. Bagi orang tua, bagi anak-anak, ini akan berubah nih cara bekerja kita. Dipaksa dengan kondisi. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bu Pendeta, 2 minggu ini mengajari kami. Senang kami senang berbagi, mendapatkan ilmu banyak. Dan pada anak-anakku juga terima kasih, Pak Vikaris, makasih selalu memberikan semangat bagi kita. Itu sih Bu Pendeta, Pak Vikaris, makasih. Terima kasih Pak Musa. Mungkin Teh Yolin ada tanggapan dulu? Ya, kalau tanggapan saya sepakat bahwa COVID ini ada banyak hal juga yang bisa kita syukuri. Sehingga kalau kita mau terus khawatir dan terus bertanya-tanya kapan ya pergi, kapan ya berakhir, wah kita bisa tenggelam dalam kekhawatiran itu. Tetapi syukuri karena ternyata di rumah saja kita bisa semakin dekat, kenal dengan keluarga. Untuk Bapak Ibu yang ikut Rabu lalu, itu juga diingatkan bahwa masa di rumah saja itu masa kita untuk kembali mengenali diri kita sendiri dan mengenali anggota keluarga kita.
Lalu kemudian kenal dengan tetangga, mungkin biasanya pergi pagi, pulang malam gitu ya. Dan yang patut disyukuri lainnya adalah bumi ternyata sedang memulihkan dirinya. Banyak di antara kita yang pasti juga merasakan perbedaan di tempat kita tinggal di Jakarta ini. Oh, dulu awannya cenderung kelabu, abu-abu, sekarang biru, putih, terang sekali. Dulu tidak ada suara burung berkicau rame gini, oh sekarang rame. Dan ternyata lapisan ozon yang dulu banyak lubang-lubang, sekarang sudah mulai sedikit-sedikit tertutup. Itu pun patut disyukuri. Bumi sedang memulihkan dirinya karena orang yang keluar dengan kendaraan sekarang berkurang. Sehingga tinggal dilihat nanti nih, kalau tadi Bu Pendeta sampaikan, apa yang dipertahankan. Waktu kebersamaan di rumah itu yang juga harus kita pertahankan. Termasuk misalnya keluar dari rumah, berangkat kerja, sekolah, kuliah, lalu kembali lagi. Tapi juga ingat, ada hal yang baik, termasuk tentang menjaga pola hidup yang sehat dan menjaga kebersihan. Itu kan jauh lebih ketat ya di masa pandemi ini, dan itu yang bisa dipertahankan ketika nanti pandemi ini berlalu. Hal-hal yang baik, pertahankanlah. Tidak terbayang memang new normal, tadi Pak Musa sudah menyampaikan, tapi ya semoga kita semua bisa cepat menyesuaikan diri. Nah, bolehkah saya bertanya, jadi balik nih, kalau belum ada yang tanya, Pak Vikaris, saya yang mau bertanya. Oke, Boleh bentar. ya? Tapi Bu Lucia udah resign, mungkin ada yang mau Oh, sudah? disampaikan? Oke. Silakan. Bu Lucia, silakan. Ya, terima kasih Teh Yolin untuk ilmunya. Mungkin kemarin sih aku sempat live dengan anak-anak pendeta Firdaus. Mereka kan pasti bosan di rumah. Betul. Mungkin ada tips supaya tidak bosan di rumah. Apa sih yang harus anak-anak kerjakan selain membantu orang tua? Kira-kira hal-hal kreatif apa gitu yang bisa membuat mereka enjoy gitu dengan situasi. Apa yang harus dikerjakan supaya tidak bosan? Ini memang yang tidak mudah. Karena mereka tidak bertemu dengan teman-teman itu sudah termasuk menyiksa mereka juga, begitu ya. Nanti Oka atau Sera bisa berbagi juga ya pengalaman apa sih yang dilakukan. Nah, kalau secara teori dan pengalaman, saya melihat bahwa membantu itu juga bisa menjadi menyenangkan ketika misalnya peralatan yang mereka gunakan kita coba seperti misalnya ya membersihkan meja makan, sekarang tidak asal lap. Yuk pakai apa supaya lebih mengkilat gitu ya. Jadi hal-hal yang sederhana dibuatnya asik. Atau ini pengalaman di rumah. Ketika misalnya pengen makan, ingin makan ini, makan itu, lalu kemudian disiapkan bersama karena mamahnya juga terbatas untuk bisa masak gitu ya. Kadang-kadang akhirnya harus membuka aplikasi tentang resep. Ini juga sepertinya pengalaman yang kemarin dibagikan oleh salah satu di antara kita waktu itu ya. Lalu akhirnya menyiapkan segala sesuatunya dan dibuat suasana senang supaya tidak bosan. Yang jadi bosan adalah ketika nadanya tinggi terus, Bu Lucia. Nadanya tinggi terus, sehingga akhirnya malas mau bantu juga gitu ya. Udah pesannya ngomel duluan gitu. Ya tidak dipungkiri, kadang kan mama papa juga saat mempersiapkan sesuatu mungkin pikirannya masih di pekerjaan. Sehingga yang mau tidak mau, yang harus berubah dulu, berdamai dengan situasi ini, mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka, para orang tua. Sehingga dengan demikian, dia bisa membawa suasana yang baik juga di hati anak-anak. Apalagi yang kalau ada balita ya, balita itu radarnya kuat ke orang tua. Sehingga kalau orang tuanya khawatir, sedih, cemas, itu bisa dirasakan dan bisa makin rewel, gelisah, begitu. Jadi aktivitas hobi mereka jangan lupa
bahwa masa di rumah saja bukan berarti kemudian tidak melakukan hobi ya, tapi kecuali hobi yang harus keluar ya itu yang dibatasi. Hobinya main handphone bagaimana? Ada games di handphone, nah ini yang sulit. Bagaimana nego? Yang besar langsung melirik mamahnya ini, karena negonya lumayan alot. Berapa jam, jam berapa handphone diserahkan ke mama papanya, kadang-kadang dia protesnya, aku sudah besar. Tapi ternyata dari pengalaman, oh sudah besar, ternyata belum bisa bagi waktu. Dibantu kalau begitu sama mama papanya, bagi waktu. Berarti malam itu jam 10 harus sudah ada, kadang los juga, mama papanya lupa, sampai jam 11:30 kok belum balik ini ya, handphone belum ke kamar nih. Akhirnya harus diketok dulu, keluarkan handphone, nah baru keluar. Jadi agak mengayun bersama dengan anak-anak ini karena mama papanya juga kadang bosan juga sehingga harus dibuat sedemikian rupa menyenangkan. Hal-hal sederhana tapi jadinya istimewa. Nah, itu dari Bu Pendeta, Lucia. Nah, kalau dari anak-anak siapa tahu ada. Sama-sama. Mengatasi kebosanan. Sierra sama Oka tuh gimana? Mungkin aku mau sedikit berbagi ya, karena pengalaman dulu ketika zaman-zaman masih SD sekitar SD lah ya. Mungkin bagi Mas Oka dan Seraf atau mungkin bagi kita semua, kita tahu ada namanya buku diary. Buku diary yang kadang-kadang ada nama merek Harvest gitu lah ya. Kertas Harvest yang biasanya kita tukar sama teman, atau itu biasa juga beberapa pekan lalu sempat iseng-iseng nyari juga, dan ada ketemu diary lama yang waktu zaman SD, nulis apa aja ditulisin di situ, dan dari situ belajar juga untuk bagi mungkin nanti kita bisa coba kembali lakukan meskipun kita sudah besar, atau mungkin bagi Oka dan Seraf juga apa aja ditulisin, gimana perasaan misalnya kesel sama siapa, tulis. Di situ pun ada tulisannya lagi kesel sama orang tua pada saat itu karena nggak boleh main, ditulis, saya tulis juga. Terus saya lagi misalnya lagi dapat nilai jelek, terus tapi ternyata bukan seharusnya nggak dapet nilai segini karena kesel sama guru, ditulis juga. Itu merupakan sebuah pengekspresian diri yang mungkin bisa kita lakukan juga nanti, mungkin pas nanti ke depannya kita baca-baca, oh iya dulu ternyata kayak gini ya. Terus pas saya baca dulu tulisan saya, sekarang saya baca tulisannya dulu, saya berpikir, wah zaman dulu ternyata alay juga ya begini. Tapi itu menjadi sebuah hal yang menarik karena tadi Bu Mayelin juga bilang kan kita harus menulis apa yang dirasakan, karena itu merupakan tempat pencerahan mungkin bagi kita ya, mungkin bagi Mas Oka dan Syaraf ada juga serial juga. Apa aja ditulis, misalnya lagi kesal sama orang tuanya, kalau misalnya tadi kan harus ada medianya, kalian tulis aja. Kalau misalnya lagi seneng nih, takut senengannya berlebihan kan, karena setauku kesenangan dan kemarahan itu sangat-sangat tipis, bisa moodnya akan berubah dengan cepat, dan ketika itu terjadi, yang orang tiba-tiba senang bisa berubah jadi marah dengan seketika, dan mungkin di situ bisa ditulis sambil jadi mediator kita untuk mengambil waktu kan. Mungkin tadi Ibu Pendeta juga bilang, oh kita ambil waktu ketika lagi kesel segala macam supaya nggak meluap-meluap. Nah itu mungkin bisa jadi gaya lama old school tapi bisa dipakai juga sekarang ya. Nanti bisa juga buat kenang-kenangan jadi time capsule mungkin. Itu aja sih dariku. Terima kasih. Sepakat, sama berarti kita. Saya suka nulis diary. Oke, dan mungkin tadi Bu Pendeta mau tanya ke anak-anak, jadi nggak tahu ada Mas Oka, ada Sera sama Seraf? Ke anak-anak atau malah ke mau papanya juga nih? Oh, boleh tuh. Mas Oka. Ini dengan pendidikan anak-anak kita sekolah, kan memerlukan paket data yang tidak murah, karena mama papanya juga kalau bekerja di rumah otomatis juga memerlukan paket data juga gitu. Nah, mungkin juga ini sekaligus bisa jadi informasi untuk gereja, apakah selama belajar, bekerja
di rumah, terutama karena ini fokusnya ke anak-anak. Ketika belajar di rumah, anak-anak punya cukup fasilitas dan termasuk paket data. Jangan sampai nanti paket data sama paket sembakonya rebutan. Sehingga seolah-olah harus memilih begitu ya. Ya kalau belajar full, ikut belajar full, sekian jadi hitung-hitungan. Nah akhirnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan jadi terhambat atau bahkan hilang. Ini mungkin kalaupun tidak dijawab sekarang, ini bisa jadi apa ya, semacam bahan juga untuk Bapak Ibu majelis jemaat atau penatua senang ya, dikaris juga untuk dilihat kondisi anak-anak kita, baik yang malam ini ikut ambil bagian maupun anak-anak kita yang belum bisa bergabung. Apakah baik-baik saja? Apakah hak pendidikannya terpenuhi? Karena ada pengalaman, kemarin ya, saya kan berbagi kepada teman-teman pendeta juga, lalu ada pengalaman rupanya sampai tidak bisa sekolah, karena itu tadi, paket data dengan paket sembakonya rebutan. Itu juga ada pengalaman dari temannya, anaknya Bu Pendeta yang kecil di sini, temannya kesulitan karena papa mamanya walaupun masa pandemi gini tetap bekerja di luar, dia tidak ada yang mengawasi, tidak ada teman dan tidak ada fasilitas. Sehingga banyak sekali tugasnya yang tidak dikerjakan, tidak dikumpulkan. Padahal tugas itu pengganti UN. Tapi orang tuanya udah pasrah, terserah dia nilai anak saya berapa katanya. Nah, ini kan jadi keprihatinan tersendiri. Ya. Apakah hak anak terpenuhi, khususnya pendidikan? Itu sih, Pak Vikaris. Silakan kalau mau ditanggapi boleh, tapi kalau ini mau jadi bahan untuk percakapan lebih lanjut, silakan. Oke, mungkin ada yang mau nanggepin? Kalau misalnya tidak, kok nampaknya udah 1,5 jam ya perbincangan kita. Menarik. Mungkin ada yang mau tanggapin? Mau sharing aja di Oke, boleh Mas Oka versi dewasa. Salah Mas Ya. maksudnya. Jadi tadi ini sih mungkin lebih ke yang Bu Lucio tadi ya, Bu Lucio sampaikan tadi. Maksudnya, untuk anak-anak kan tadi mungkin di icon atau di gambar-gambar tadi tidak mewakili bahwa bosan tuh nggak ada di situ gitu kan. Ya sebenarnya Iya. libur lama tuh mungkin bosan buat anak-anak gitu kan. Ya walaupun kadang seneng di rumah, tapi ya kalau kita mau jujur ya, itu PS sekolah tuh bisa numpuk-numpuk gitu, sama kayak sebenarnya kayak sekolah biasa sebenarnya di rumah gitu. Nah, terus untuk menghilangkan kejenuhan atau kebosanan ya, kalau di kami gitu ya, itu kita punya kebiasaan baru. Jadi kita ciptakan sebuah kebiasaan yang dulunya nggak pernah kita lakukan gitu. Kayak Oka kan seneng main drum di gereja kan, suka kalau habis ibadah suka naik ke atas main drum gitu. Nah, di rumah nggak punya drum, ya akhirnya kita pakai pad silikon itu, drum silikon gitu, terus dia main lah, kadang sama kakaknya yang main gitar, kadang sama saya gitu. Terus jam 8:30 tuh kita semua udah handphone udah mati. 8:30 udah harus tidur. Sudah harus bersiap tidur. Jam 9 harus mulai tidur dia. Dan kita mulai jam 10 tidur. Terus nanti pagi itu yang biasanya kita nggak pernah lakukan, kita jam 4, jam 4:30 udah bangun. Terus kita jalan pagi. Terus habis gitu sekitar 20 menit, 30 menit lah. Habis gitu kita nanti olahraga sebentar lah apa gitu ya. Yang pokoknya yang ya saya, istri, dia juga suka gitu. Jadi yang pasti tuh ada kebiasaan baru yang kita ciptakan di luar dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya gitu. Kita ada new habit lah gitu yang bikin kita senang gitu. Jalan pagi tuh dulu aduh boro-boro. Sekarang dengan adanya pandemi itu ya setidaknya kita ada kebiasaan baru pagi jalan. Mantap. Gitu.
Gitu sih. Itu aja sih mungkin. Jadi ada new habit yang kita ciptakan untuk ya menghilangkan kejenuhan. Sama usaha baru Terima ya, kasih. Pak ya? Iya betul. Jadi bisa masak lah. Itu good news tuh. Bisa delivery ke Bandung nggak ya? Bisa. Frozen, Bu. Ya. Ya itu aja Pak Karis. Oke, terima kasih Mas En untuk sharing. Wah, berarti Terima nanti tetap kasih kurus ya. sharingnya. Jadi kurus Harus nanti Mas En. dipertahankan itu ya. Oke, Belum Bu makannya tetap Mayoli. makannya tetap makan. Jadi nggak Makannya kurus. tetap ya. Waduh. Oke. Terima kasih Mas En. Dan mungkin Teolin, Sama-sama. ada lagi mungkin sebelum kita tutup karena sudah 1 jam lebih perbincangan kita pada malam hari ini. Sheryl mana Sheryl? Nggak ada suaranya. Iya nih, Bang Kris, ya mana Bang Kris? Bang Kris. Yuhu. Halo Bang. Halo Pak Kris. Wah, tampaknya lagi ada kegiatan mungkin. Oke, ada lagi nggak Bu Pendeta yang untuk terakhir karena udah 1 jam lebih kita bersama-sama mungkin ada penutup dari Teh Yolin untuk terakhir sebelum kita akan Ya, kalau penutup dari saya sama seperti yang tadi disampaikan begitu ya. Saya berharap kita di masa pandemi atau setelah pandemi ini bisa mengenali perasaan kita masing-masing, saling mengenal anggota keluarga. Kita juga bisa belajar untuk menyampaikan apa yang kita rasakan dan menunjukkan perasaan itu dengan tepat. Sekali lagi, sudah cukup banyak kesusahan, jangan sampai nanti di rumah juga tidak menyenangkan, tapi saya senang karena tadi ada banyak cerita positif justru yang ada di tengah rumah kita masing-masing. Dan khususnya untuk anak-anakku, tetap semangat nanti ketika mulai masuk sekolah dengan new normal, tetap jaga diri, Tuhan yang akan memberikan pertolongannya kepada kita semua. Itu saja, Bung Calvin. Terima kasih kesempatannya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Teh Yolin dan Bapak Ibu. Terima kasih sudah setia bersama kami untuk kita bisa sharing bersama. Dan pada malam hari ini demikianlah kita perbincangan kita bersama Ibu Pendeta Mayolin. Dan kita akan untuk minggu depan kita akan membahas mengenai herd immunity. Dan karena kan Jakarta, khususnya Indonesia, akan masuki new normal dan kita akan membahas mengenai herd immunity, sesuatu yang sangat menarik sebenarnya. Nanti akan bersama dengan Dr. Andri, kita akan membahas mengenai herd immunity, apa itu, dan bagaimana cara supaya kita bisa melewatinya, atau supaya kita bisa berjalan bersama dengan apa sih herd immunity itu. Oke, itu aja untuk spoiler minggu depan. Untuk selanjutnya, jangan lupa join lagi makanya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menutup dengan berfoto bersama, kita berdoa dulu. Dan pada malam hari ini kita kembali mendoakan Tania dalam keadaan sakit dan juga Opa Warna yang tadi Bung lagi ngabarin kalau beliau jatuh dan sekarang karena vertigo, jatuh di kamar mandi vertigo, terus sekarang lagi di rumahnya dan kita doakan semoga cepat sembuh ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk perbincangan yang boleh kami lakukan bersama dengan Pendeta Mayolin dan juga kami dari Jemaat GKP Betani Tanah Tinggi. Dan kiranya apa yang sudah kami perbincangkan, apa yang sudah kami dapatkan melalui Pendeta Mayolin dapat kami terapkan dan dapat menjadikan apa yang sudah kami terima menjadi berkat bagi keluarga kami dimanapun kami berada. Dan pada kesempatan kali ini juga kami hendak berdoa bagi anak terkasih kami untuk Tania yang dalam keadaan sakit, Engkau yang jaga dan lindungi anak terkasih kami agar dapat berada terus dalam keadaan sehat. Berkati juga dokter dan perawat yang menjaga dan merawatnya agar Engkau terus memberikan mereka perawatan yang terbaik untuk anak terkasih.
Dan kami juga berdoa untuk Opah Warna yang habis jatuh Tuhan, yang tadi sore jatuh, Engkau yang berkati setiap keadaan Opah Warna agar tidak ada hal buruk yang boleh terjadi. Dan kiranya Opah Warna juga tetap dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Dan malam hari ini kami akan beristirahat, Kau yang jaga dan lindungi kami, agar kami besok dapat kembali bangun, dapat kembali beraktivitas dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, dan penuh dengan kesehatan. Kau yang berkati malam ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita berfoto bersama dulu ya. Dibuka